Oke, kembali lagi di Integritas, informasi tentang demokrasi berkualitas. Sahabat Bawaslu, kali ini saya dikagetkan dengan kehadiran sosok perempuan milenial yang cantik sekali menurut saya. Kita sambut beliau Mbak Soraya. Iya. Ya. Nama lengkapnya Mbak Soraya siapa? Azahra Soraya Bilhaq. Azahra Soraya Iya, Bilhaq. panggil Ayah aja, tapi jangan pakai M. Oh, panggil ayah aja. Iya. Kalau saya manggilnya ayang, boleh nggak? Berat kali loh. Santai aja, ini nggak apa-apa ya kita kontak-kontak seperti ini karena semua kita sudah menjalani protokol kesehatan. Iya. Kita semua sudah swab antigen. Iya, iya. Nggak cuma antigen aja nih. Ini ada anti kriminal, anti antibody, antibiotik. Semua ada di sini Semua pokoknya. ada, Iya. ya. Mbaknya sudah antigen juga toh tadi? Sudah. Vaksin lengkap. Vaksin Aman, lengkap ya, ya. aman. Status Pokoknya hijau. jangan ragu kalau di sini kita tidak pakai masker gitu. Iya, betul sekali. Jadi Mbak Soraya ya namanya. Iya. Nama lengkapnya Mbak Soraya Azahra Soraya Bilhaq. Azahra Soraya. Pakai kol-kolah ya, Mas? Bilhaq. Iya, udah ya. Lahir di Semarang. Semarang. Iya, dari kecil sampai sekarang masih di Semarang aja. Tahun Tahun 1996. 1996. Iya. Seumuran kita berarti, Kak. Iya. Kok nggak kelihatan? Aduh. Seumuran nggak kelihatan. Sepantaran Iya. berarti ya. Berarti lulus Tahun baru- 2017. Udah lulus tahun 2017. Iya, lulus tahun 2017. Kesibukannya kali ini apa aja? Kalau saya sih kesibukan sehari-hari membuat hati senang ya, Mas. Waduh, Ya. Iya. saya juga senang Mbak ditemani dengan Ya, membuat hati senang aja, mau dengan bekerja kita senang, aktif di mana-mana kita senang gitu. Yang penting kita senang aja, happy. Moto saya tuh happy setiap hari. Iya. Berarti kesibukannya selama ini masih di itu ya? Ya di Semarang. Di Semarang ya? Bekerja juga. Yang Bekerja di mana? kerja Semarang lagi merintis usaha. Oh, alhamdulillah. Saya sendiri ya. Usaha mebel, kalau Bawaslu butuh kontak aja. Mbak Aya ya? Iya. Saya punya pertanyaan nih Mbak. Iya, apa itu, Mas? Aya apa yang bikin hatiku senang? Ayah wae lah, Mas. Bukan. Ulangi ya, nggak kena. Enggak kena toh. Ini pasnya enggak kena. Ya, ulangi. Iya. Ayah apa tuh, Mas? Aya apa aja, Mbak? Apa dong? Kasih. I love you. Oh, udah. Serius. Biar lebih nggak tegang, minum dulu ya. Minum dulu. Tremor Minum aku dulu. jadinya. Ini tahu nggak ini apa? Kopi apa coba? Kopi apa? Kopi Angin. kapal tongkang. Kenapa kapal tongkang? Tagline-nya ada. Apa itu? Kopi kapal tongkang. Rasakan nyaringnya. Ya Kok bisa nyaring kenapa? Kenapa nyari? Kan tongkang. Enggak udah. Ya udah. Jadi malu. Kita kembali langsung ke topik aja ya, Kak? Iya, kembali. Kita ngobrol aja tentang jadi Mbak Soraya ini merupakan suatu prestasi bagi Kota Semarang ya. Iya. Salah satu perwakilan untuk alumni SKPP yang maju di tingkat lanjut. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Tingkat lanjut itu berarti perwakilan dari Kota Semarang satu aja ya, Mbak? Iya. Jenengan aja. Iya, betul Luar sekali. biasa. Jadi saya mau tanya nih, Iya. selama di SKPP tingkat lanjut di RI ya itu ya. Iya, betul. Jadi ada tingkatannya, tingkat dasar itu kemarin kebetulan di Kota Semarang, Semarang. terus Menengah di Ungaran. menengah di Ungaran, Iya. tepatnya di Di hotel apa kalau hotel apa namanya? Gria Persada. Gria Persada. Oh, ya. Iya. Terus yang RI di RI. Bogor. Bogor. Itu selama di SKPP tingkat lanjut tuh ngapain aja, Pak? Kalau di Oh, tingkat bisa. lanjut, yang jelas yang pertama ketemu banyak orang ya, ketemu teman-teman baru di situ. Karena dari awal berangkat udah dikasih pesan sama Pak Fajar bahwa untuk di tingkat lanjut ini kita fokus ke mencari relasi, mencari teman baru dari seluruh Indonesia karena itu kesempatan yang sangat langka kan. Dan kemudian saya merasakan kalau emang beda banget dari dasar yang awalnya kita emang dikasih materi-materi tentang kepemiluan, materi-materi dasar tentang lembaga Bawaslu dan lembaga pemilu yang lainnya, terus di menengah kita terjun ke masyarakat. Kalau dilanjut kita itu, saya merasa kita lebih diberikan kebebasan
kebebasan untuk berkreasi, karena topik utamanya adalah mempromosikan demokrasi. Mempromosikan demokrasi. Iya, betul sekali, mempromosikan demokrasi, di mana kita diberikan isu, kita harus mengkaji isu tersebut, dan kemudian bagaimana caranya kita membawa isu tersebut ke masyarakat, gimana cara kita menyampaikannya, gimana cara masyarakat supaya mereka bisa menerima informasi tersebut dengan baik, dan apa yang mau kita capai itu tuh bisa nyampe di masyarakat tuh. Kayak kita kalau mau mengiklankan tentang politisasi SARA, kita kan masyarakat kan beda-beda ya, kalau ke orang tua gimana caranya, beda, ya ke anak muda gimana, cara berkomunikasinya beda gitu. Dan kebetulan kemarin kita tuh bener-bener di-push banget kreativitasnya, karena sampai 3 kali tuh harus bikin video. Itu dalam bentuk apa? Packagingnya dalam bentuk apa kegiatannya itu? Kegiatannya ya FGD awalnya atau ada FGD. Jadi kan pertama kita dapat isu tentang berbagai macam tema itu, terus ada grup discussion-nya juga. Kemudian hasil akhirnya adalah sebuah video. Jadi selain kita bahas, outputnya videonya ini seperti iklan layanan masyarakat itu. Makanya saya bilang kita kreativitasnya di-push banget, karena semua orang yang ada di situ tuh harus mengeluarkan ide-ide kreatif mereka. Jadi kalau misalnya videonya cuma biasa ngomong gitu doang kan bosen ya. Kemarin ada yang bikin lagu, ada yang nge-rap, ada yang juga drama gitu. Jadi serunya di situ. Kita benar-benar diberikan kebebasan gimana kita sebagai pemuda, sebagai anak muda Indonesia bisa mempromosikan demokrasi dengan cara kita sendiri. Berarti di-create sebaik mungkin sesuai dengan generasi kita, generasi milenial. Gitu. Betul sekali. Kan di sana anak-anak muda semua isinya, dan ya kebetulan itu tuh kemarin Jawa Tengah tuh Jawa Tengah sendiri kan, yang lain orang dari luar Jawa, dan itu tuh lucu aja gitu loh, pengalaman yang menyenangkan, karena orang Jawa ketemu orang luar Jawa tuh biasanya kaget gitu ya. Itu dipisah atau gimana? Ketemunya sama orang luar Jawa atau? Jadi kalau tingkat lanjut itu ada 2 gelombang. 2 gelombang, gelombang 1 tuh kemarin Jawa Barat, Jawa Timur tuh di gelombang 1, terus habis itu Jawa Tengah di gelombang 2. Beda daripada yang di Jawa. Untuk yang Pulau Jawa disendiriin semua gitu. Jadi kebetulan kita di gelombang 2 dengan semuanya orang luar Jawa. Satu kelompok dengan orang? Macam-macam, ada yang dari NTT, ada yang dari Papua gitu. Makanya kebetulan saya sering banget ketemu sama anak NTT, sekelompok terus gitu istilahnya. Biasanya sharing apa kalau sama orang NTT gitu? Macam-macam sih Mas. Gimana ya, mereka tuh kadang malah juga kaget sendiri sama orang Jawa, soalnya jadi kemarin sampai ada istilah gini, emang anak Jawa tuh gini semua ya, karena setiap yang kelompoknya sama anak orang Jawa Tengah, pasti yang megang untuk bikin skripnya, bikin ketikannya, bikin laporannya, pasti anak orang Jawa gitu loh. Maksudnya kita dari Jawa Tengah semua gitu. Yang dari luar Jawa itu intinya tuh mereka kasih ide-ide macam-macam yang luar biasa. Mereka kan bersemangat ya kalau ngomong. Konseptor gitu ya. Terus juga bagian ngomong, karena mereka kalau ngomong tuh berapi-api. Berapi-api. Iya, luar biasa seru banget tuh kayak kemarin. Alhamdulillah seru ya. Terus jadi dari hasil SKPP tingkat lanjut itu kan ada program kerja mungkin ya yang ditanamkan sama Bawaslu RI itu untuk apa, untuk kedepannya bagi alumni SKPP? Kalau program kerja itu nggak ada spesifik program kerja kayak, apa ya. Apa bentuknya seperti apa? Jadi dari awal kita masuk gitu kan, mulai yaitu tadi kita diberitahu kalau kita di sini fungsinya kita sebagai SKPP adalah mempromosikan demokrasi dan menyebarkan tentang pengawasan partisipatif. Jadi tujuannya kita dilatih ini ya untuk itu, terjun ke masyarakat lagi, ke organisasi kita yang sebelumnya masing-masing itu, untuk mempromosikan itu juga. Dan kebetulan dari Bawaslu RI juga ada surat khusus yang ditujukan ke pemerintah kota yang menyatakan kalau kita ini udah lulus SKPP tingkat lanjut loh, dan di kota kalian itu kalian punya seperti istilahnya kayak duta pemilu lah. Berarti sebuah apresiasi dari Iya, ada apresiasinya yang untuk bisa diajak, misalnya kalau pemerintah kota butuh orang yang buat penggerak, menyebarkan atau mensosialisasikan tentang kepemiluan. Nah, gimana? Mau tanya apa lagi? Kayaknya bentar. Jadi banyak yang pelajaran yang kita dapat di Bawaslu RI ya, terutama itu. Iya, yang saya dapat sih yang jelas. Kesusahan apa aja sih Mbak kalau misalnya di sana? Susahnya nggak ada sih ya. Nggak ada. Senang semua ya kayaknya. Iya, fokusnya tuh bersenang-senang, kecuali ya kalau yang susah begadang ya, karena tuh materinya kan sampai malam. Bener-bener saya merasa di sana diskusinya tuh hidup sekali. Karena setiap orang ingin menyampaikan apa yang mereka rasakan, ingin menyampaikan pemikiran mereka gitu. Kita juga diberikan kesempatan untuk kayak
ada peraturan undang-undang nih, kayak kemarin ada yang usul kenapa sih kok perempuan dikasih 30% kok disabilitas enggak, bisa nggak kayak gitu. Jadi kita memang diskusinya tuh panas banget, rame, dan itu yang bikin kita lama. Walaupun kita molor-molor, tapi ya kita seneng karena kita diberikan kesempatan untuk ngasih input kita sebagai pemuda. Sudah ada bayangan belum kalau di Kota Semarang itu mau bikin apa gitu? Gebrakan apa? Udah, gebrakan. Jadi kebetulan saya kan juga anggota dari Gempar, Gerakan Masyarakat Partisipatif Semarang. Nah itu bisa di... Sebentar lagi Gempar launching. Jadi apa itu Gempar gitu? Ya, Gempar adalah Gerakan Masyarakat Partisipatif Kota Semarang yang tujuannya adalah untuk mensosialisasikan tentang kepemiluan, kemudian untuk memberikan pengertian tentang pengawasan partisipatif. Karena kan kita tujuan utamanya adalah bagaimana caranya pengawasan itu jadi hal yang lumrah di masyarakat. Kalau awal sekarang kan pengawasan pemilu itu apa sih gitu, Bawaslu itu apa sih, kadang orang juga bingung ya Bawaslu itu apa. Jadi disajikan sesimpel mungkin agar masyarakat paham gitu. Iya, kan? Fokus utamanya yang pertama adalah membiasakan tentang pengawasan itu di kota Semarang sendiri, mulai dari anak mudanya, pemilih pemulanya, terus habis itu ke elemen-elemen masyarakat seperti ibu-ibu PKK, terus habis itu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jadi kita udah nggak heran lagi gitu loh kok dengan kata pengawasan, dan mereka juga tahu kalau sebenarnya pengawasan itu bukan cuma tugas Bawaslu, tapi Bawaslu itu justru sebagai alatnya masyarakat. Karena kalau nggak ada Bawaslu, masyarakat nemu pelanggaran, mereka mau ngelapor kemana kan? Kurangnya pengetahuan terkait itu ya? Iya, padahal sebenarnya yang emang harus mengawasi ya masyarakat sendiri. Itu pemilu itu sebenarnya kepentingan untuk kita semua kan, sehingga kita perlu input lebih, nggak cuma sekedar milih kayak gitu. Jadi itu termasuk produk dari alumni SKPP, bukan hanya di tahun 2021 ya? Iya, maksudnya. Itu tuh untuk Kota Semarang sendiri, Gempar ada dari tahun 2019, 2020, 2021. Jadi kan awalnya kita tergabung dalam sebuah ikatan alumni ya, namanya IKAPAS. Nah sekarang IKAPAS itu membuat gerakan masyarakat partisipatif itu supaya lebih merakyat, membumikan tentang pengawasan. Lebih gampang gitu ketemu rakyat, soalnya ketemu teman-teman diawali dari kayak kemarin kita sudah merencanakan kalau misalnya ke Karang Taruna dulu. Soalnya kan kita pemuda, terus di rumah tuh ada apa ya, ada Karang Taruna, ada PIK remaja, ada anak pramuka juga gitu. Kita awalnya mulai dari ya ngobrol-ngobrol aja biasa gini sama teman-teman sendiri, terus habis itu sama orang tua, terus habis itu ngisi-ngisi di acara kelurahan atau di kecamatan seperti itu. Anggotanya ada berapa kalau di Kota Semarang? Anggotanya sendiri kalau pengurus ada 17 orang. 17 orang. Itu tergabung dari semua alumni semua atau boleh? Enggak, alumni semua. Jadi ya, Gempar itu gitu untuk ya. alumni semua. Nanti kalau ada teman-teman yang ikut SKPP lagi tahun 2022 bisa langsung gabung ke Gempar dan ikut kerja bareng kita. Bisa dipromosikan mungkin IG-nya atau iya. Ada akun YouTube-nya tuh? Udah sih, tapi nanti. Karena jadi launchingnya pada bulan Januari. Kita teman-teman bisa cari dan follow di Gempar Semarang, Gempar SMG di Instagram. Gempar SMG, jangan lupa di-follow. Gempar SMG, jangan lupa di-follow ya. Nanti YouTube-nya coming soon ya. Iya, YouTube-nya coming soon. Ada sih, cuma kan rahasia. Oh, rahasia, masih rahasia kan? Masih rahasia. Karena kita merencanakan launching dulu pada bulan Januari ini. Jadi sudah mulai pergerakan nih. Sudah siap beberapa konten, udah, terus ya tinggal ini nunggu kebiarnya. Kita nunggu tanggal cantik sih, Tanggal cantik. Iya. Kayak Coba tebak tanggal jadian cantik. gitu. Iya, biar ingat itu gampang, biar spesial gitu loh Mas. Mungkin kalau yang cantik spesial gitu kan ya. Kayak siapa? Kayak saya lah. Jadi gini, Mbak Aya kan udah kayaknya mafhum banget nih masalah pengawasan, masalah kebawasluan lah, kepemiluan lah intinya secara umum. Mungkin ada niatan nggak sih untuk pengen jadi penyelenggara gitu? Nantinya, ini kan masih jauh kan, umurnya iya. 25 kan? 25. Kita 25 ya. Udah bisa belum sih? Belum. Masih jauh ya? Kalau kota? Ya, kalau di tingkatan kelurahan udah bisa. Kalau soal jadi penyelenggara, kita nggak tahu ya nanti gimana ke depannya. Komisioner? Amin. Jadi kalau saya tuh prinsipnya, ya belajar aja terus, kalau ada peluang ya diambil, kalau kita bisa lebih bermanfaat kenapa tidak, kalau kita bisa lebih memberikan kalau emang sesuainya di situ kenapa tidak gitu. Tapi tidak tidak target ke sana, cuma tidak menutup kemungkinan juga, siapa tahu ya insya Allah beberapa tahun lagi mungkin kita ketemu sebagai komisioner Bawaslu, komisioner KPU, atau malah di KPP, kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Seperti itu. Berarti emang apa sih yang menggerakkan hati Mbak Aya untuk menggeluti ini gitu? Jadi
Saya tuh emang dari kecil suka aktif gini, dari ikut konferensi anak gitu-gitu kan. Terus kemarin ada yang kirim tentang SKPP di grup keluarga biasalah. Emang keluarga itu mendukung sekali untuk aktif di organisasi. Jadi dari keluarga ya basicnya. Iya, dari keluarga. Terus lihat SKPP, terus apa nih, awalnya saya tuh sama sekali nggak ngerti kalau emang ada sekolah kayak gini. Udah 2 tahun kok aku nggak tahu ya, malah sebenarnya sedikit nyesel kok nggak tahu. Tapi setelah ikut, ya alhamdulillah ikutnya tahun ini ya. Kalau kan tahun kemarin ntar daring gitu, kurang seru. Karena kan pakai daring ya. Kalau tahun ini kan luring, dan alhamdulillah ya emang kita bisa berinteraksi secara langsung. Takdirnya ikut tahun ini, dan aku ketemu teman-teman yang luar biasa dari Kota Semarang, Jawa Tengah, dari RI, terus yang menggerakkan sebenarnya keinginan tahuan saya gitu loh. Saya senang aktif, dan kalau bisa lebih bermanfaat di masyarakat, kenapa tidak gitu. Dan saya melihat kalau masalah ini tuh penting. Ya seperti tadi, masyarakat tuh belum tahu kalau pengawasan itu sebenarnya harus bergerak dari masyarakat. Mereka yang harus menjaga demokrasinya, karena kan kedaulatan rakyat. Pemerintah yang kita pilih, ya pokoknya tanggung jawab kita juga. Kalau kita nerima duit ya kita nggak bisa protes. Kalau tentang politisasi SARA gitu, kalau konflik terus, karena politisasi SARA kan apa ya, bibit dari konflik yang berkepanjangan gitu. Kalau masyarakatnya nggak tahu, ya nanti mereka ya konflik terus. Kalau di lingkungan keluarga sendiri, ada nggak sih isu-isu politik kadang yang diangkat dari keluarga gitu? Kalau di keluarga alhamdulillahnya enggak ya. Kita orangnya tipenya santai. Santai. Suka sharing, iya, membaca gitu. Ada berita apa kita sharing sama ayah ibu tuh kayak gitu. Tapi kalau sebenarnya sama tetangga gitu kadang lucu aja melihat. Kalau di dekat rumah saya sendiri kan di peleburan gitu kan, dinamika politiknya sebenarnya kenceng ya. Dekat pemerintahan juga. Terus ya ada kadang terima ini, terima itu. Terus habis itu ngelihat ada yang berantem karena beda pilihan gitu. Saya menyaksikan itu, dan kok gini ya, ternyata sebenarnya ya seru juga kalau kita bisa masuk ke masyarakat terus dan ngasih tahu ke mereka kalau ngajak sebenarnya tuh kalian sadar gak sih kalau kalian berantem kayak gitu tuh sebenarnya percuma gitu. Kayak namanya politik gitu kan, politik kepentingan gitu ya. Ya udah, jadi masyarakat yang cerdas aja yang bisa memainkan kepentingan kita sebagai masyarakat gitu. Kita salurkan dengan hal positif malah justru lebih baik. Iya, betul. Kita bisa melakukan pengawasan, kenapa enggak? Iya. Jadi ini kan terkait dengan kelembagaan Bawaslu mungkin ya. Mbak Aya kan di Kota Semarang ini. Kita berada di wilayah hukumnya Bawaslu Kota Semarang. Selama ini apa yang diketahui tentang Bawaslu Kota Semarang? Mungkin kesan-kesannya terkait dengan Bawaslu Kota Semarang itu seperti apa sih? Mungkin secara kinerjanya, atau mungkin melihat dari cara pengawasannya, cara penanganan pelanggarannya, ataupun mengikuti media sosialnya, seperti apa? Kalau saya sendiri awalnya ya karena mengikuti media sosial ya. Saya melihat kalau Bawaslu Kota Semarang tuh cukup aktif, memberikan informasinya juga sangat baik, konten-kontennya juga ya bisa dimengerti dengan mudah, terus menarik juga, nggak yang monoton gitu loh ininya. Terus juga kemarin saya baca tentang berita tentang kita kan Bawaslu juga udah bikin kelurahan pengawasan ya. Iya kayak gitu. Menurut saya itu program yang sangat bagus, dan ya emang tuh tugas Bawaslu untuk memberikan pengertian ke masyarakat gitu. Jadi walaupun dibilang Bawaslu tuh kadang ditanya kerjanya ngapain, ya itu kerjanya menyadarkan masyarakat kalau pengawasan itu sebenarnya nggak cuma dari Bawaslu tapi dari semuanya. Dan alhamdulillahnya saya melihat juga Bawaslu Kota Semarang itu udah memberikan cara-cara yang terbaik lah untuk memberi gimana caranya kita melakukan pengawasan, gimana caranya kita melakukan pelaporan gitu. Karena menurut saya di Bawaslu Kota Semarang sendiri kalau ada yang lapor nggak dipersulit kan, ya dipermudah gitu. Banyak sekarang udah mulai kemajuan di Bawaslu Kabupaten Kota, terutama di Jawa Tengah ini. Ya alhamdulillah. Kemarin ada yang terbaik juga ya Mas ya, di mana? Kemarin? Iya, Bawaslu terinformatif apa ya? Terinformatif ya. Terus sebelumnya juga ada terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi terbaik 3 se-RI. Itu berarti Bawaslu Kota Semarang tepuk tangan dulu. Terbaik se-RI. Nomor 2 atau 3? Oh 2, administrasi 2. Terus yang informatif? Nomor 1. Lupa. Itu nanti bisa dilihat di media sosial kita. Ya, itu kan membuktikan kalau Bawaslu Kota Semarang kerjanya udah bagus gitu ya menurut saya. Berarti perlu tinggal ditingkatkan aja. Banyak perkembangan sih. Karena kan dari Bawaslu sendiri kan terbentuk dari 2018 ya. Hitungannya masih sangat baru gitu. Ini 2018 iya, di Semarang. Sebelumnya kan Mas. Oh, baru tahu saya kalau itu. Lah, ini pertanyaan saya. Tahu Bawaslu itu dari tahun berapa?
Kalau Iya. tahu Bawaslu tuh dari dulu, dari SMA udah tahu kayak. Udah tahu. Iya. Tapi tahu kinerjanya baru pas gimana? Pas kuliah atau pas mau ikut SKPP? ya, kalau gambaran bedanya pas kuliah udah tahu kan ada Iya. KPU dari Bawaslu itu udah tahu. Terus habis itu tapi benar-benar mengertinya ya karena dari SKPP itu kita diajarin gimana sih Bawaslu itu sebenarnya kayak gimana tahapannya, langkah-langkah Bawaslu melakukan pengawasan itu seperti apa, itu tahunya pas SKPP. Sebelum-sebelumnya cuma tahu aja, oh ini ngurusin pemilu gitu. Ya. Kadang ada yang bilang KPU sama Bawaslu kok dipisah ya? Nah kalau itu jelas, mungkin Kadang karena ada yang bilang gitu kan. karena anak fisip Iya. diajarin jadi ngerti langsung Iya. ya, Kalau orang beda awam, gitu. Nah, kembali lagi ke Gempar nih. Iya. Gempar kemarin kita lihat sudah koordinasi sama anggota Bawaslu juga mau rilis terkait dengan tadi yang dipromosikan ya, Iya. IG, terus ada media sosial, terus program kerjanya juga sudah dalam apa? Dalam rangkaian, dalam penyusunan ya. Sudah disusun, tinggal dilaksanakan. Tinggal dilaksanakan. Mungkin apa sih harapannya terkait dengan pengawasan partisipatif khususnya di Kota Semarang ini? Ya Teman-teman. harapannya untuk di Kota Semarang sendiri, harapannya supaya nantinya pas pelanggaran-pelanggaran pemilu bisa lebih berkurang. Terus kita juga berniat dari Gempar, kenapa kita geraknya dari sekarang? Karena kan tahapan mulai dari tahun ini ya, tahun depan. Itu jadi kita berniat untuk memberikan informasi ke masyarakatnya itu dari sekarang supaya mereka bisa melakukan pengawasan sejak awal, sejak tahapan. Jadi sejak masih calon-calon legislatifnya seperti apa, terus kita bisa melihat proses mereka mulai dari kampanye dari awal dan bagaimana sampai tahun 2024 pemilu kita ya semoga bisa menjadi lembaga pemantau atau jadi pemantau yang lebih legal dan lebih dipercaya gitu loh. Jadi dan lebih banyak lagi timnya, otomatis kan udah berapa tahun tuh ada SKPP berapa tahun kan. Jadi kita bisa menyusun strategi pengawasan lagi di Kota Semarang sendiri. Itu sih rencananya ya bisa melakukan pemantauan sendiri. Mulia. Siap. Ya, alhamdulillah. Semoga bisa didoakan. Amin. Semoga konsisten. Amin. Dan semoga makin berkembang lah intinya. Insya Allah. Apa yang dilakukan niat-niat baik dari teman-teman sekalian bisa menjadi bermanfaat buat masyarakat. Ya. Ngomong-ngomong nih. Apa lagi dong? Ada pantun nggak? Nggak ada pantun. Enggak, nggak jago pantun. Yang jago pantun Pak Naya kan sih? Iya, suka pantun. Jadi gitu. Apa? Rayuan-rayuan. Mungkin Tak rayu cuma nggak lo gak jadi. abang urusan kaku. Lo beneran ini Mas? Mau lo tanya lo? Apa? Bedanya jam 11 sama bedanya kamu apa Mas? Gak jadi lama. Gak apa-apa. Ya bedanya jam 12 sama kamu apa Mas? Nggak tahu apa ya. Kalau jam 12 kesiangan, kalau kamu kesayangan. Waduh. Jangan, ikut aja. Aduh, malu beneran loh deh. Dokat. Aduh gawat. Penonton pada baper. Lagi Oke, kan? Ran. Lagi nggak nanyanya. Apa? Kurang loh. Baru berapa menit coba? Kak, kayaknya kalau ngomong tuh cepet banget soalnya. Iya, soalnya. 15 menit doang. Tapi kalau kelamaan juga boring kan? Tergantung. Ya, tergantung. Gantung. Mana aku nggak tahu punya Mas. Katakanlah 35 menit, 30 menitan boring. Gitu. Itu baru 15 menit. Kayaknya aku terlalu cepet deh ngomongnya. Kedengeran nggak ya? Insya Allah kedengeran. Apalagi dong? Motivasi tadi udah. Motivasi udah. Motivasi terus. Mungkin ini ya, secara umum langsung aja. Kayak dengan harapan. Udah tadi. Harapan demokrasi Oh, belum? belum ya. Kok protes aku? Protes. Harapan demokrasi untuk khususnya ya di Indonesia kan kemarin Bawaslu RI sempat ikut di acara apa yang internasional lah. Global Electoral. Global Electoral itu menjadi salah satu badan pengawas terbaik di dunia. Iya. Ya. Itu menjadi tolak ukur di dunia berarti kan sangat Iya. diakui. Lalu mungkin dari Mbak Aya itu kan melihat masih banyak sebenarnya kekurangan demokrasi di Indonesia. Iya. Itu Masih. bagaimana pendapat Mbak Aya dan harapannya gimana untuk demokrasi di Indonesia?
Kalau demokrasi di Indonesia ya dibilang masih banyak kekurangannya masih. Iya. Karena kadang kita sebagai masyarakat juga masih merasa kok gini sih gitu kan. Keadaan negara kita kok begini sih gitu ya. Harapannya semoga bisa lebih baik lagi. Masalah-masalah seperti kayak yang paling jelas ya politisasi SARA. Yang padahal itu sebenarnya konflik yang sengaja dibuat sama orang. Tapi yang berantem masyarakat. Iya. Dan yang kena dampaknya juga masyarakat sendiri. Dan itu lama kan, karena dia kayak seperti bahaya laten gitu kan. Jadi kalau orangnya waktu misalnya masa pemilu mereka berantem soal SARA gara-gara salah satu calon yang mereka dukung, itu tuh bekasnya tuh lama, rasa traumanya, rasa bencinya, rasa sebelnya sama ya akibat itu tuh lama. Padahal orang-orang yang bikin isu itu Biasa aja. Iya, udah cuek-cuek aja gitu. Kadang bisa jadi teman mereka. Iya, itu kan dijadikan alat ya. Iya. Nah, itu yang kita perlu lebih masyarakat tuh perlu lebih cerdas lagi, iya. lebih hidupnya santai lah. Kita Itu tuh salah satu fungsinya kan iya, dari gempar itu. Fungsinya gempar kita sebagai orang manusia tuh hidup yang santai aja. Semua dilihat tuh pelan-pelan gitu, dilihat secara keseluruhan. Jangan mau dibawa-bawa sama orang yang punya kepentingan. Jangan mau kita dijadikan alat politik seperti itu. Kalau kita misalnya kalem, kita nggak mudah tersulut, kita kan jadi bisa melihat, oh calon ini tuh begini, calon ini begini. Oh kalau kita pemerintahannya itu seperti ini, masyarakatnya harus lebih aktif mungkin, lebih seperti ini gitu. Kayak sekarang karena pemerintahannya begini, mungkin cara kita menyampaikan protes atau apa itu harus perlu cara yang lebih kreatif lagi, supaya kita nggak ketentok macam-macam undang-undang yang merugikan masyarakat gitu kan. Ya itu dia harapannya di demokrasi ke depan, semoga masyarakat Indonesia bisa lebih mudah menjaga demokrasinya, bisa aware mungkin ya, lebih aware terhadap tentang membuka pikirannya juga. Iya, masalah-masalah negara. Juga bisa lebih lebih terlindungi, kesejahteraan meningkat. Itu kan keinginan kita semua ya, hidup di Indonesia, semoga kesejahteraan meningkat biar kita nggak ada lagi yang pengen pindah negara gitu. Justru malah banyak bule yang pindah ke sini ya. Iya, ya karena di Indonesia murah. di Indonesia murah, gampang. Jadi kalau bule mau masuk sini terus mau bikin bisnis di sini tuh enak gitu loh. Ya. Karena masyarakatnya juga konsumtif semua. Iya, sedangkan kalau orang Indonesia mau bisnis di sini sendiri itu lebih sulit daripada orang luar ke sini. Terus juga karena itu tadi kita sebagai salah satu badan pengawas terbaik di dunia. Dan saya juga melihat berita kalau sebenarnya Bawaslu RI itu ikut mengawasi pemilu di mana ya kemarin, di Kenya atau di mana gitu kan. Ya itu harusnya sebagai contoh yang baik kalau sebenarnya pengawasan kita tuh udah baik gitu. Cuma pengawasan itu nggak bisa dilakukan oleh satu lembaga itu sendiri. Karena ini harus bekerja secara berkesinambungan gitu. Makanya ada SKPP itu bagus banget karena kita ya seperti kayak army lah ya, kayak little army-nya Bawaslu gitu. Kita yang lebih membumikan, kita yang lebih memasifkan, karena kalau banyak orang yang ngomongin pasti masyarakat sekitar pun pasti bakal lebih tahu kan seperti itu. Jadi dari lembaganya, dari SKPP-nya, kemudian ke masyarakatnya, karena penjagaan demokrasi ini tuh nggak bisa dari salah satu pihak doang, tapi harus semuanya. Toh kemarin juga saya sampai waktu di RI itu menyebutkan tentang sekolah untuk caleg, maksudnya biar ya nggak cuma dari sini aja, nggak cuma dari masyarakat, nggak cuma dari Bawaslu, tapi sebenarnya mereka masyarakat yang mau jadi pemimpin pun tahu gimana caranya melakukan kampanye yang baik, gimana caranya melaksanakan pemilu itu dengan tidak curang, tidak melakukan pelanggaran. Soalnya kalau mereka udah tahu tentang itu, berarti otomatis mereka akan jadi pemimpin yang lebih berkualitas kan, kayak gitu. Jadi itu semuanya tuh tugas bersama intinya. Tertarik nih sama tadi ide dari Mbak Aya terkait dengan sekolah caleg ya? Iya, itu kebetulan kemarin kan itu RTL kan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk di lingkunganmu? Nah kebetulan kalau di tingkat dasar RTL kita yang tentang gempar itu produk Uni Semarang. Di tingkat menengah RTL-nya juga tentang Kawareksa, gabungan dari Kudus, Semarang, Rembang. Hampir sama kayak Gempar. Tujuannya untuk memviralkan tapi di sosial media, produknya di sosial media. Sedangkan kalau yang saya sendiri mencetuskan tentang sekolah caleg partisipatif sekolah caleg ini itu ya tadi concernnya. Kalau misalnya kita aja ada sekolah pengawas partisipatif, pengawasnya dilatih. Kenapa calegnya nggak dilatih? Supaya mereka bisa tahu kalau pemilu itu aturannya tuh gini. Kamu kalau mau jadi pemimpin masyarakat, jadi ini awalnya tuh idenya bukan untuk caleg yang udah udah jadi bakal calon, maksudnya jadi udah daftar, tapi untuk masyarakat umum yang punya cita-cita untuk jadi perwakilan rakyat gitu loh. Jadi mereka kalau misalnya gimana sih aku pengen jadi anggota legislatif tuh gimana caranya, terus habis itu apa yang aku harus lakukan dan bagaimana caranya supaya jadi terpilih.
tapi dengan cara yang baik gitu. Itu intinya inti dari program ini itu. Jadi karena saya melihat kalau misalnya Bawaslu yang melakukan pengawasan, habis itu udah dibantu sama SKPP dan masyarakat. Lah kalau calegnya sendiri yang sukanya, ya kan pemikiran mereka tuh pengennya ini dapil saya caranya ngerebut hatinya gimana, kasih duit aja gitu. Lah kalau calegnya sendiri yang mikirnya kayak gitu, terus habis itu dilapor-laporin malah kurang gitu loh. Jadi harusnya yang sadar tuh semuanya, nggak cuma dari ini. Walaupun emang pengawasan dari masyarakat tuh termasuk deterrence ya, pencegahan yang emang bagus, karena kalau misalnya mereka sadar mau diawasi masyarakat, otomatis caleg mau apa gitu. Iya, mau melakukan pelanggaran tuh bakal lebih lebih hati-hati. Hati-hati. Nah itu dia, malah justru takutnya kadang kalau dikasih ya sama kayak virus ya, bakterial, kasih antibody gitu, mereka kan pasti berinovasi lagi. Emang cuma masyarakat yang kreatif ya, kalau pelanggarnya kreatif gimana? Kita nggak tahu ya. Terus abis itu mengubah undang-undang juga sulit kan? Iya. Sekarang kalau pelanggarannya udah lebih canggih tapi undang-undangnya masih gini, kan berarti yang perlu saling berarti itu. Undang-undangnya nggak progresif. Iya, undang-undangnya kurang progresif. Masyarakatnya juga harus lebih lebih Sadar. galak lagi sama pelanggarnya itu, dan pelanggarnya itu pun harus dikasih tahu sebenarnya itu salah. Ada cara yang lebih baik gimana supaya kamu terpilih. Ya terjun ke masyarakat. Ambil hati masyarakat dengan cara yang baik, nggak usah pakai money politik, nggak usah pakai goreng-goreng isu ini itu dan saling menjatuhkan, atau seperti kampanye hitam gitu. Yang malah justru menimbulkan kericuhan. Dan itu lebih melukai demokrasi Indonesia lah. Memalukan. Iya, lebih memalukan. Indonesia sendiri sudah diakui di dunia kok. Iya, Indonesia makanya sendiri yang enggak gitu. Udah ada Bawaslu jadi terbaik di dunia, kenapa masih pelanggarnya itu dia. Mungkin bisa didengar sama pemerintah atau pimpinan negara kita. Ya, jadi tadi ide-ide dari anak muda seperti Mbak Aya ini sangat diperlukan sebenarnya. Iya. Jadi selain punya subscriber bisa ngelaporin atau bisa. Iya, jangan takut untuk melaporkan kalau ada pelanggaran. Terus kalau kita jangan mau kalah kreatif sama para pelanggar-pelanggar itu. Namanya juga kriminal kan, orang biasanya gimana ya, kan saya kuliah di HI itu belajar tentang kriminologi kan. Orang melakukan kejahatan itu kalau ada peluang. Kalau ada halangan pasti mereka juga akan berinovasi. Makanya kita sebagai masyarakat pun juga harus berinovasi, gimana cara kita mengawasi, gimana cara kita menyadarkan orang gitu. Jadi ya saling terus berkembang aja gitu. Nggak bisa stuck di satu cara terus gitu. Saling check and balance ya antara masyarakat dengan lembaga kita sendiri, Bawaslu. Betul, seperti itu. Sudah cukup. Jadi serius lagi gitu. Ayo sana kok. Mungkin udah berapa menit? Berapa menit? Cukup. Ya kalau mau disini cukup. Ya, mungkin ada yang disampaikan lagi kegelisahan dari Mbak Aya terkait dengan mungkin di Kota Semarang khususnya atau di Indonesia. Kegelisahan sih enggak sih. Saya mau menyampaikan aja kalau Semarang itu pemudanya banyak. Iya. Jadi di situ kenapa Gempar fokusnya awal adalah ke sosial media dan pemuda, karena kita tahu Semarang tuh anak mudanya aktif, ada dari Karang Taruna, ada forum genre, ada forum anak. Semua itu bisa saling bekerja sama untuk ya ini tadi, mereka walaupun punya fokus masing-masing, tapi harusnya sama-sama peduli tentang demokrasi Indonesia gitu. Jadi semoga kedepannya nanti Gempar bisa bekerja sama dengan lebih banyak lagi elemen masyarakat, dari pemuda, dari Bapak Ibu, LPMK, FKK, semua bisa bekerja sama, soalnya biar lebih masif lagi pengawasan itu. Dan pengawasan partisipatif adalah jadi seperti budaya di masyarakat Indonesia. Nggak cuma money politik aja yang jadi budaya, tapi pengawasannya juga jadi harus budaya. Dibangi. Iya, betul sekali. Nggak dibangi sih. Money politik kan dibasmi. Tapi caranya itu udah jadi kutukan ya. Kayak kutukan. Kemarin ya, kutukan apa ya? Kayak dari elemen paling dasarnya aja sudah kayak gitu kan. Iya, masyarakat pun kadang melihat money politik itu sebagai kayak kesempatan buat dapat duit lebih banyak gitu. Nunggu gitu lah, mau tak pilih nggak, kasih dong gitu. Nah itu yang perlu diperbaiki gitu. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik. Menjadi salah satu negara yang money politiknya paling tinggi. Iya, itu tadi kalau dari podcast yang sebelumnya yang sama Bunga itu juga dikasih tahu kenapa ya, karena kita pakai sistem pemilihnya seperti ini gitu. Ya itu tadi, makanya masyarakat juga perlu cari cara gimana caranya membasmi itu gitu. Ya salah satunya dari kesadaran diri sendiri kalau itu bukan hal yang baik gitu. Ya, mungkin cukup. Ya, tadi bahasan kita yang sangat
bermanfaat lah. Sangat bermanfaat. Tadi mungkin apa yang disampaikan oleh Mbak Aya terkait apa sih produk-produk dari alumni SKPP di Kota Semarang, lalu program-program dari SKPP, alumni SKPP di Kota Semarang. Terus tadi ada ide yang memang mungkin pimpinan-pimpinan di luar sana, DPR atau MPR atau pemerintah bisa mendengar ide dari Mbak Aya terkait dengan sekolah caleg tadi ya. Iya. Itu sangat mulia sekali, mungkin bisa diterapkan agar membentuk demokrasi Indonesia yang lebih baik. Mungkin terima kasih Mbak Aya atas terima waktunya. kasih, Mas. Singkat tapi bermakna bagi saya, terutama saling Alhamdulillah. sharing, belajar. Saya juga mendapatkan ilmu baru dari Mbak Aya yang sudah sampai SKPP tingkat lanjut. Salut. Sama-sama. Terima kasih. Mungkin sudah tahu tagline dari Bawaslu Apa itu? yang bersama rakyat Oh. awasi pemilu, sudah tahu. Nanti kita closing dengan tagline itu. Iya. Zona merah sini. Siap. Mungkin sekian dari saya, Agam Ridho Abroli, selaku host pada kali ini, dan Mbak Soraya, Iya, Soraya. Selaku Selaku SKPP SKPP 2021 dan anggota Gerakan Masyarakat Partisipatif Anggota Kota Gerakan Semarang. Masyarakat Partisipatif Kota Semarang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.